Kebijakan PPKM darurat berpotensi diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4 hingga 6 minggu dari pemerintah. Perpanjangan PPKM darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah tertekan. Perpanjangan PPKM darurat bakal berdampak pada semakin meningkatnya gelombang pailit di sektor-sektor usaha seperti retail, transportasi, dan pariwisata. Sementara secara makro, hal itu juga diprediksi menekan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3. Kalangan pengusaha berharap pemerintah dapat membantu meringankan beban pengusaha dalam melewati masa pandemi, terutama di masa PPKM darurat ini, di antaranya dengan memberikan stimulus subsidi dan meringankan berbagai pungutan pajak. Menaker Ida Fauzia meminta semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi pandemi, terlebih dalam penerapan PPKM darurat, tidak menyebabkan PHK antar pengusaha dengan pekerja atau buruh. Namun di sisi perusahaan dan sektor industri tentunya juga membutuhkan insentif agar mampu bertahan di tengah kondisi ini. Untuk mencegah terjadinya gelombang PHK, Kemenaker juga tengah mempertimbangkan pemberian bantuan atau subsidi bagi perusahaan. Pertimbangan itu kini masih dikaji dengan memperhitungkan sejumlah aspek terutama ketersediaan APBN maupun APBD. Pemirsa, kebijakan PPKM darurat berpotensi diperpanjang seiring munculnya skenario penerapan 4 hingga 6 minggu dari pemerintah. Perpanjangan PPKM darurat dipastikan berdampak pada aktivitas ekonomi nasional yang sudah tertekan. Menaker Ida Fauzia meminta semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi pandemi, terlebih dalam penerapan PPKM darurat, tidak menyebabkan PHK antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Sementara di pihak perusahaan pun meminta ada bantuan ataupun stimulus untuk membantu bertahan di tengah kondisi ini. Dan untuk membahas upaya mencegah terjadinya gelombang PHK, pemirsa, di masa PPKM darurat, sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau Kemenaker, Indah Anggoro Putri, serta Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya. Selamat siang Ibu Putri dan juga Pak Alfon. Selamat siang. Mas Cikal, selamat siang Ibu Putri. Selamat siang Pak Alfon. Salam sehat buat semua. Ya, salam sehat juga. Oke, Pak Alfon dan Bu Putri, kita berada di situasi yang sedikit tidak mengenakan dan cukup berat tentunya untuk diterima oleh masyarakat, bahwa dalam penanganan pandemi ini harus ada yang diprioritaskan. Satu sisi kita harus mengutamakan aspek kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, kemudian di sisi lainnya harus seperti ada yang dikorbankan. Dan di sini adalah peran pemerintah untuk memberikan solusi atau upaya-upaya yang dapat membantu agar roda perekonomian tetap jalan dan juga kesejahteraan masyarakat juga tetap terjamin. Dari informasi terakhir yang saya dapat, pemerintah sedang melakukan upaya kemudian meramu sebuah formula agar gelombang PHK tidak terjadi. Saat ini pembahasannya sudah sampai mana, Bu Putri? Ya, terima kasih Mas. Pembahasan mengenai skema-skema yang akan kami usulkan untuk bantuan atau jaring pengaman sosial bagi calon korban PHK masih dalam pembahasan, Mas. Nanti kalau sudah ada arahan jelas dari para Menko ataupun Presiden, insya Allah Senin kita siap dengan usulan proposal tersebut. Oke, selama ini yang ditangkap oleh Kemenaker seperti apa? Apa yang dibutuhkan oleh para terutama di 3 sektor yang paling sangat terdampak ini, Bu Putri? Yang dibutuhkan oleh para pengusaha tentu adalah jaminan keberlangsungan usaha mereka, ya. Karena kalau bisnis mereka, usaha mereka dapat terus berjalan, maka mereka happy. Dan itu juga pasti akan, kita semua tahu pasti akan berdampak pada perputaran ekonomi nasional, termasuk juga pekerja-pekerja kita pun dapat nyaman bekerja. Tapi yang dibutuhkan oleh pekerja pun ada, yaitu kepastian bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja terpenuhi. Jadi kami pemerintah dalam hal ini Kemenaker sangat mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh pekerja dan pengusaha, tapi kami juga ingin kembali lagi mengingatkan kita semua, ini masa sulit bagi kita, nggak cuma Indonesia, banyak negara juga sedang berjibaku terhadap varian Delta virus COVID-19. Jadi sekarang utamakan dulu kesehatan, keselamatan, sambil kita juga pastikan hak-hak pekerja dan hak pengusaha juga terpenuhi, Mas. Oke. Saya mau memastikan, mungkin memang belum bisa di-share, Bu Putri, tapi bagaimana? Apakah memang formula ini betul-betul untuk mencegah gelombang PHK tadi atau menjembatani kalaupun ada pengurangan, ada solusi-solusi tertentu untuk perusahaan? Seperti apa, Bu Putri?
Sambil kita menunggu arahan jelas dari Bapak Presiden dan juga para Menko mengenai apa saja yang akan kita berikan kepada para pengusaha ataupun pekerja, entah itu relaksasi atau bantuan-bantuan subsidi dan sebagainya. Kami dari Kemnaker sejak minggu lalu, sejak awal PPKM darurat ini diberlakukan, kami dipimpin oleh Ibu Menaker Ida Fauzia sudah benar-benar menjalin komunikasi dengan para pengusaha dan pekerja, hindari PHK. PHK harus menjadi keputusan terakhir yang memang benar-benar tidak bisa dibuktikan. Pengusaha kiranya juga membuktikan finansial mereka bahwa mereka benar-benar tidak mampu meneruskan bisnis atau usahanya. Nah, ini pertama yang kami himbau. Kemudian kami juga mempunyai surat edaran Menaker yang mana isinya adalah mengedepankan hal-hal dialog antara pekerja dan pengusaha, dan juga diingat kami juga mempunyai peraturan Menteri Tenaga Kerja yaitu mengenai tahapan-tahapan jika perusahaan terutama di industri padat karya tertentu ingin memutuskan hubungan kerja dengan para pekerjanya. Dan selain itu jangan lupa kami juga di Kemnaker sudah memberikan pemahaman kepada para pekerja dan pengusaha melalui dialog bipartit. Dimungkinkan materi pengupahan menjadi salah satu yang didialogkan antara pekerja dan pengusaha jika pengusaha benar-benar tidak dapat melanjutkan usahanya di masa berat PPKM ini. Jika pengusaha menghadapi kendala secara finansial akibat PPKM darurat, maka silakan berdialog dengan pekerja. Materi pengupahan bisa menjadi salah satu materi yang didialogkan, Mas. Oke, saya mau ke Pak Alfon. Pak Alfon belum final pembahasan untuk untuk solusi ini, formula apa yang akan dipakai pemerintah untuk mencegah adanya gelombang PHK. Apa yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah? Anda dari masukan dari pengusaha, apa yang harus betul-betul diperhatikan? Ya, pertama tentunya kita semua, ya termasuk pelaku usaha, khususnya pusat perbelanjaan, tentunya tidak menghendaki adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi itu adalah sudah menjadi satu komitmen bersama, saya kira semua pihak di tanah air ini tidak akan menghindari opsi pemutusan hubungan kerja tersebut. Tetapi saya ingin menjelaskan sedikit kondisi pusat perbelanjaan pada saat ini seperti apa, sehingga bisa dipahami oleh semua, khususnya oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang kiranya dapat membantu kedua belah pihak, baik itu pusat perbelanjaannya sendiri maupun kepada para pekerja. Pusat perbelanjaan memasuki tahun 2021 ini dalam kondisi yang jauh lebih sulit daripada tahun 2020. Kenapa? Kita tahu pada tahun 2020 kondisi sangat berat, tetapi pada saat itu pusat perbelanjaan masih memiliki dana cadangan yang digunakan untuk bertahan selama tahun 2020. Jadi, memasuki tahun 2021, dana cadangannya sudah habis karena dipakai terkuras habis di tahun 2020. Jadi, memasuki tahun 2021 dengan kondisi sudah tidak ada dana cadangan lagi. Tetapi memang kita tidak bisa dipungkiri selama semester 1 tahun 2021, yaitu sebelum terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 ini, perekonomian memang jauh lebih baik dibandingkan 2020. Tetapi pusat perbelanjaan masih tetap defisit karena tidak boleh beroperasi melebihi kapasitas 50%. Jadi meskipun bisa kondisi ekonomi baik, tapi pusat perbelanjaan masih terbatas beroperasi, hanya 50%. Jadi masih tetap mengalami defisit. Dengan 50% tidak bisa menutup biaya operasional. Nah, jadi selain tidak punya dana cadangan lagi, kondisi pun masih defisit. Nah, ini yang terjadi. Nah, ditambah lagi dengan PPKM darurat, di mana pusat perbelanjaan ditutup. Pada saat pusat perbelanjaan ditutup, yang jelas adalah pendapatan merosot tajam karena para penyewa toko-toko kan tidak bisa membuka usahanya. Tentunya mereka harus dibantu dalam hal biaya sewa dan service charge. Harus banyak diberikan kebijakan. Artinya apa? Artinya pendapatan pusat perbelanjaan merosot tajam. Tetapi di satu sisi banyak pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tetap tidak berubah. Contoh misalkan listrik. Pusat perbelanjaan harus membayar biaya listrik meskipun pusat perbelanjaannya tutup karena PLN memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Jadi meskipun tidak ada pemakaian, pemerintah melalui PLN tetap memberlakukan menagih biaya-biaya tersebut. Kemudian gas, perusahaan gas negara, restoran dan kafe tutup, tidak menggunakan gas, tetapi kami tetap harus membayar gas tersebut karena PGN memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Kemudian pajak-pajak, contoh lagi pajak bumi bangunan. Kami harus membayar penuh pajak bumi bangunan meskipun pusat perbelanjaannya tutup.
kemudian pajak reklame. Kami harus membayar penuh Pak Alfon, pajak maaf, reklame. itu sudah diajukan ke pemerintah untuk dimintakan relaksasi atau bagaimana? Sudah diajukan, sudah Nah, dikomunikasikan? ini adalah usulan kami, tetapi saya ingin menjelaskan dulu bahwa inilah kondisi-kondisi yang berat, selain tentunya gaji-gaji pekerja yang harus dibayar meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Nah, di satu sisi pemerintah meminta kami tutup, tapi di satu sisi pemerintah meminta kami membayar pungutan-pungutan ataupun restribusi dan pajak-pajak tersebut. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya yang dikhawatirkan adalah karyawan dirumahkan. Kalau dirumahkan, kalau PPKM-nya daruratnya berlarut-larut terus, tentunya akan terjadi PHK. Nah, kita menghindari ini semua. Oleh karenanya kami meminta kepada pemerintah untuk membebaskan ketentuan pemakaian minimum atas listrik dan gas, contohnya. Jadi selama PPKM darurat itu sementara dihapus. Termasuk juga misalkan penghapusan pajak bumi bangunan dan juga pajak reklame. Nah, kemudian untuk gaji, untuk upah, kami meminta pemerintah untuk memberikan subsidi, kurang lebih sekitar 50%. Subsidi tersebut tidak perlu diberikan kepada kepada pengusaha, tetapi bisa langsung diberikan kepada pekerja, misalkan contohnya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Misalkan, gaji pekerja adalah 3 juta per bulan. Pemerintah membantu dengan 50%, kurang lebih 1.500.000 yang disalurkan langsung kepada pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan, misalkan ya. Sehingga pengusaha ataupun pusat perbelanjaan hanya tinggal sisa membayar 50% lagi, yaitu 1,5 juta. Nah, tetapi dengan konsep subsidi ini, pekerja akan menerima gaji secara penuh. Tetapi di satu sisi pusat perbelanjaannya terbantu oleh subsidi dari pemerintah. Itulah artinya dari APPBI sudah memberikan pandangan, sudah juga memberikan solusi. Begitu kan Bapak pemerintah untuk mengantisipasi hal ini. Tapi kita akan konfirmasi nanti ke pihak pemerintah usai jeda, Pak Alfon, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Bu Putri. Bu Putri, tadi kita sudah sama-sama mendengar apa aspirasi lah, katakan seperti itu, dari pihak APPBI. Dari Kemenaker sendiri bagaimana? Apakah usulan-usulan tadi make sense dan menjadi topik utama mungkin dalam pembahasan di lingkup pemerintah untuk nantinya akan menjadi solusi yang yang solutif lah begitu? Ya, terima kasih. Sebagian usulannya itu sangat keren, sangat relevan dan sejalan dengan ide-ide awal kami Kemnaker. Tapi gini Mas, mohon maaf, sebelum diputuskan nanti oleh Bapak Presiden atau para Menko mungkin minggu depan, Kemnaker juga sudah memberikan opsi-opsi, bukan jaring pengaman sosial ataupun subsidi-subsidi, tapi kami memberikan opsi terkait dengan pola hubungan kerja. Jadi bagi para pengusaha yang sudah mulai merasakan berat dampak dari PPKM darurat ini, silakan diatur kembali mengenai pola hubungan kerja selama itu disepakati kedua belah pihak. Kemudian waktu kerja pun boleh disesuaikan. Working from home, working from office itu silakan diatur selama mengikuti ketentuan yang ada di instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu terkait dengan pembatasan sektor non-esensial, esensial, dan kritikal. Jadi kalau Bapak Ibu semua mencermati ya, hari ini sudah ada berita-berita rilis dari Menaker mengenai opsi-opsi yang Kemnaker tawarkan bagi para pengusaha atau pelaku industri untuk pelan-pelan bangkit akibat dampak dari PPKM darurat ini. Sambil kita menunggu bantalan-bantalan jaring pengaman sosial atau bantuan atau subsidi, baik bagi para pengusaha ataupun langsung kepada pekerja. Oke, ini kan juga sudah ditekankan juga oleh Ibu Menaker ya. Ibu Ida juga sudah bilang ini harus ada dialog yang komprehensif, yang sifatnya bipartit, kemudian juga tripartit begitu ya. Kalau sampai ada perusahaan yang tidak memenuhi beberapa persyaratan tadi, Kemenaker akan pasang badankah untuk nanti misalnya memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar begitu? Pertama-tama kita harus sadari betul ini masa sulit bagi kita bangsa Indonesia. Jadi kita hindari yang namanya konflik, kita hindari yang namanya perselisihan, termasuk juga perselisihan hubungan industrial. Kita semua sudah lelah. Ya, nah jadi kami Kemnaker hadir yaitu melalui tidak hanya di Jakarta tapi juga jajaran dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia. Kami punya namanya tenaga mediator hubungan industrial. Mediator, kami siap memediasi segala dinamika hubungan industrial yang terjadi di perusahaan. Jadi kami akan pastikan bahwa dialog itu transparan, mediator mendampingi, tidak hanya hak pekerja yang kami bela, hak pengusaha pun juga. Dan PHK adalah solusi terakhir. Kita hindari jangan menambah berat beban masalah. Jadi
Kita semua pemerintah pun ikut merasakan derita pengusaha dan pekerja, dan kami hadir lewat partisipasi atau pendampingan para mediator hubungan industrial. Jadi sekali lagi, kesepakatan yang diambil, yang disepakati antara pekerja dan pengusaha dalam dialog bipartit itu adalah kunci utama dari keberlangsungan usaha dan harmonisnya hubungan industrial, Mas. Oke, saya mau ke Pak Alfon. Tadi hubungan bipartit itu harus harus dijalankan dengan baik. Selama ini bagaimana? Yang Anda tangkap, Anda kan harus menangkap nih dua aspirasi nih dari perusahaan itu sendiri dan juga dari karyawan. Ini sudah terbangun dengan baikkah atau ada pola-pola dialog yang harus ditingkatkan untuk kedepannya ini, Pak Alfon? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi apa yang sampaikan oleh Ibu Dirjen itu benar adanya. Jadi pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan memang sudah banyak memberikan istilahnya mengakomodir semua kepentingan bukan hanya dari sisi tenaga kerja saja tetapi juga dari sisi pengusaha. Jadi saya kira itu satu hal yang positif dan ini sudah terjadi sebetulnya sejak pandemi yang lalu. Jadi bukan hanya kali ini saja. Ini kan pandemi sudah berlangsung 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun ini. Jadi saya kira itu cukup baik. Jadi apresiasi kami terhadap itu. Nah memang kembali lagi kami juga pengusaha selalu mengupayakan seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, mengupayakan opsi PHK itu adalah yang paling akhir, yang paling kalau tidak ada pilihan lain. Sekarang ini bisa saya laporkan bahwa pusat perbelanjaan tutup, tidak ada pekerjaan, jadi terpaksa kami harus merumahkan beberapa orang karyawan, ya banyak karyawan harus dirumahkan karena memang tidak ada kerjaan, tetapi kami sampai saat ini masih tetap membayar gaji upah mereka secara penuh. Karena kami berharap PPKM darurat ini hanya berlangsung satu periode saja. Tetapi kan kita lihat bahwa lonjakan kasus positifnya naik terus, bahkan memecahkan rekor terus. Jadi kami memperkirakan wah ini PPKM darurat akan diperpanjang. Ini yang sebetulnya yang kami tidak hendaki, tidak mengharapkan gitu ya. Jadi kami khawatir jika ini berkepanjangan, tentunya nanti ada karyawan yang dirumahkan, kemudian bisa berlanjut, kalau PPKM daruratnya berkepanjangan bisa berlanjut dengan PHK, karena tadi kondisi-kondisi tadi. Karena kondisi setiap perusahaan berbeda-beda. Ada perusahaan besar yang mungkin dana cadangannya masih ada atau bisa subsidi dari sektor usaha lainnya, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang kelas menengah dan kecil yang bawah yang sudah tidak punya dana cadangan, seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, tetapi boleh saya laporkan juga sampai dengan saat ini, saya kira juga Ibu Dirjen, Bu Putri punya data bahwa jarang sekali sebetulnya selama pandemi ini terjadi perselisihan. Mungkin ada, tetapi menurut saya itu tidak banyak ya. Lebih banyak semua diselesaikan dengan pengertian. Karyawan juga mengerti para pekerja, perusahaan pun demikian. Karena semangatnya adalah semangat kita untuk segera keluar dari masalah ini, segera keluar dari pandemi ini secepatnya. Jadi saya kira para pemangku kepentingan, pelaku usaha, dalam hal ini pusat perbelanjaan, pekerja, dan juga pemerintah, dalam hal ini Kemenaker. Jadi saya kira ini kondisinya sudah saling memahami, ya, sudah mengerti. Jadi kami selalu mau pakai yang terbaik. Kalaupun tahun lalu jadi pengurangan tenaga kerja, dapat diselesaikan secara baik dengan pekerja. Oke, Bu Putri, kita boleh berlega ya. Ternyata ya selama ini bisa diselesaikan dengan baik. Ini kan by the time nanti kan kita nggak tahu nih kalau misalnya belum ada solusi yang cukup berimbang akan sama baiknya atau tidak. Nah, salah satu upayanya adalah juga melibatkan Pemda untuk turut aktif. Nah, ini seperti apa sih Bu Putri aplikasinya nanti? Ya, Mas, pertama kita harus optimis. Kalau kita optimis, maka kita akan bahagia, sehat. Hal-hal yang positif, kata banyak dokter, itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita baik, sehingga virus COVID insya Allah akan tidak mampir ke tubuh kita ya, amin. Pertama, kami tentu apresiasi terhadap Pak Alfons yang sudah sangat baik, sangat memahami situasi ini walaupun terpaksa harus merumahkan karyawannya, tapi tetap hak-hak karyawan tidak dikurangi. Kami sangat apresiasi terhadap hal itu. Sekali lagi kami Kemenaker juga memahami situasi yang sulit bagi segenap pengusaha ya, saya katakan segenap, bahkan mungkin banyak pengusaha sedang sangat kesulitan akibat dampak PPKM darurat ini. Kami memahami. Nah, yang tadi Pak Alfon bilang memang tidak selalu konflik. Ya memang, itu yang kita harapkan semua ya. Kita harus damai-damai saja, tidak ada konflik, tidak ada perselisihan. Kuncinya adalah niatan yang baik melalui dialog bipartit, sehingga nanti terjadi win-win solution.
beberapa pengalaman kita membuktikan sejak tahun lalu, memang banyak yang akhirnya bisa berdamai dan semua happy gitu ya. Dan satu saya ingin menambahkan Pak Alfon dan juga yang lain bahwa kita minggu lalu sudah memfasilitasi gotong royong, deklarasi gotong royong. Ini sangat cantik sekali, deklarasi antara Apindo, Kadin, para pimpinan serikat pekerja ya, terutama pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh sudah menyatakan bersatu bergotong royong di hadapan Ibu Menaker dan juga Bapak Menko Marves, Bapak Luhut, bahwa kita semua pihak sepakat untuk saling bahu-membahu di masa sulit ini dan menghindari terjadinya perselisihan. Nah, untuk itulah maka kami sejak minggu lalu, sejak awal PPKM darurat, Ibu Menteri sudah langsung melaksanakan rakernis, rapat kerja teknis dengan para seluruh kepala dinas tenaga kerja, para mediator dan para pengawas di seluruh dinas-dinas tenaga kerja di Indonesia agar betul-betul mendampingi pengusaha dan pekerja jika mengalami kondisi yang akhirnya berselisihan atau bersentuhan dengan hak-hak pekerja dan hak-hak pengusaha. Jadi ditambah dengan adanya deklarasi gotong royong yang hari Jumat kemarin sudah dideklarasikan, maka ini sebenarnya memperkuat tali persaudaraan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Sambil kita nanti menunggu keputusan Bapak Presiden atau yang akan mungkin disampaikan oleh para Menko, apa saja bantuan subsidi yang dapat diterima oleh para pekerja ataupun pengusaha, relaksasi apa saja dan sebagainya. Kami sebagai Kementerian Teknis dalam proses masih mempersiapkan dan ingin kami sampaikan, walaupun memang ini belum putus bentuk bantuan atau skemanya, kami memang akan mengusulkan bahwa para pekerja, kalau saya ingin bicara para pekerja di industri padat karya ini menjadi yang sangat fokus perhatian kami, juga para pekerja di UMKM, dan juga adalah bagi para pengusaha di industri yang berorientasi ekspor. Kami pahami bahwa pemberlakuan PPKM ini berpengaruh pada ekspor yang sebenarnya sudah dijadwalkan oleh para industri atau para pelaku bisnis. Jadi skema atau bantuan apapun yang kami siapkan itu pasti mengcover tidak hanya untuk pekerja tapi juga pengusaha. Nanti kita tunggu saja ya keputusan atau arahan dari Bapak Presiden atau para Menko terkait hal ini. Demikian Mas. Sangat ditunggu Bu Putri, ini bagaimana nanti keputusannya. Saya mau ke Pak Alfon lagi. Pak Alfon, ini kalau kita bicara mengenai worst case, mohon maaf ya Bu Putri, bukan negative thinking nih, tapi kita bicara untuk apa ya namanya, memitigasi kalau ya, ini PPKM diperpanjang lagi. Sudah adakah upaya-upaya antisipasinya? Kalau kita belajar dari PSBB tahun lalu juga kan ada, ini kan hal yang apa namanya, unpredictable, tidak bisa sangat dinamis sekali. Bagaimana Pak Alfon? Ya, sebetulnya kami tadi sudah mengharapkan PPKM darurat ini hanya satu periode, tetapi terus terang saja, saya jujur saja terbuka di sini bahwa kelihatannya kemungkinan besar diperpanjang karena kasus positifnya naik terus dan kami melihat bahwa ini sebelum puncaknya sebetulnya saat ini. Jadi akan masih naik terus sampai dengan puncaknya yang akan memakan waktu beberapa waktu lagi. Kemudian barulah akan menuju menurun dan menurunnya pun perlu waktu. Jadi boleh dapat dikatakan hampir dapat dipastikan kami merasa ini PPKM darurat akan diperpanjang. Apa yang akan terjadi? Ya tentunya tadi tahapan-tahapan adalah karyawan dirumahkan dengan upah masih dibayar penuh. Kemudian kalau masih berlanjut PPKM darurat, kemungkinan tahap berikutnya adalah dirumahkan dengan gaji mungkin sebagian atas kesepakatan bersama. Yang terakhir, kalau masih berlanjut lagi PPKM darurat, tentunya adalah terpaksa akan dilakukan adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini, kalau pusat perbelanjaan melakukan pemutusan hubungan kerja itu sekitar 30%. Sekarang ini pekerja yang ada bekerja di pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada 280.000 orang kurang lebih. Ini adalah karyawan pekerja yang kerja di pusat perbelanjaan, belum termasuk yang bekerja di toko-toko ataupun di para penyewa. Nah, 30% ya yang kurang lebih angka maksimal yang berpotensi dapat untuk di PHK. Nah, tetapi kan kembali ini adalah langkah terakhir, opsi terakhir. Nah, oleh karenanya di satu sisi nih kami agak sulit kita kan mengatur PPKM darurat ini karena jumlah kasus positifnya ini. Oleh karenanya kami berharap pemerintah bantu pengusaha karena sekarang ini kondisinya kalau tahun lalu memang pemerintah sudah banyak memberikan subsidi, stimulus ataupun relaksasi dan sebagainya kepada masyarakat. Contohnya BLT, bantuan langsung tunai, bansos dan sebagainya. Nah,
Tetapi begitu pandeminya begitu lama, yang harus dibantu sekarang adalah pelaku usahanya juga, karena pelaku usahanya pun sudah terkapar karena saking lamanya pandemi ini gitu loh. Jadi kalau tahun lalu ya oke lah, pemerintah masih bisa bantu masyarakat, pengusahanya mengupayakan diri sendiri masih bisa. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Jadi artinya apa? Artinya kami berharap supaya jangan terjadi opsi PHK, sebaiknya pemerintah segera membantu para pengusaha ini, para pelaku usaha pusat perbelanjaan. Dengan tadi sebetulnya tidak terlalu sulit, pemerintah cukup membebaskan ketentuan pemakaian minimum listrik, meminta PGN untuk menghapuskan sementara, meminta PGN juga menghapus sementara ketentuan tersebut, karena ini kan sebetulnya BUMN, pemerintah bisa kasih instruksi. Kemudian juga tadi pajak-pajak seperti PBB maupun pajak reklame, dan mudah-mudahan pemerintah bisa membantu. Pemerintah selama ini telah bisa memberikan bantuan langsung tunai. Nah sekarang itu kan tetapi sifatnya adalah menambah pendapatan pekerja. Ya sekarang pelaku usahanya dibantu dengan subsidi yang tadi saya sampaikan, subsidi upah pekerja sekitar 50%. Nah diharapkan dengan ini beban pelaku usaha sedikit ringan, agak terbantu untuk supaya bisa menghindari PHK ataupun paling tidak meminimalkan PHK. Itulah harapan-harapan kami saat ini. Kiranya kebetulan ada Ibu Dirjen di sini mungkin bisa juga menyampaikan, meskipun ya memang ini tentunya pusat perbelanjaan kan langsung berada di bawah binaan Kementerian Perdagangan, tetapi kan kaitan juga karena ada tenaga kerjanya. Mudah-mudahan Ibu Dirjen juga bisa membantu menyuarakan tadi usulan-usulan kami kepada pemerintah di dalam rapat-rapat koordinasi dengan para Menko begitu ya. Baik. Kurang lebih itu harapan kami. Baik, ya. baik. Sudah dicatat tuh Pak sama Bu Putri. Tapi kita belum selesai, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya, Bu Putri dan juga Pak Alfon. Pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk. Kita tiba di segmen akhir perbincangan, pemirsa. Bu Putri, tadi kita sudah, Bu Putri juga sudah mencatat tadi ya, mungkin pesan dan juga aspirasi disampaikan oleh Pak Alfon. Kira-kira himbauan apa yang mungkin Bu Putri mau sampaikan selaku perwakilan dari pemerintah, karena saat ini pun beberapa karyawan, masyarakat juga masih deg-degan begitu ya. Bahkan mereka belum, ada tidak bisa membedakan dirumahkan dan work from home. Itu kan jadi hal yang deg-degan juga. Ini saya bagaimana ke depannya? Mungkin himbauan dari atau pesan khusus dari Bu Putri, silakan Bu Putri. Ya, pertama sekali lagi saya ingin mengajak diri saya dan kita semua optimis dan yakin bahwa kita akan melalui atau melewati masa-masa sulit ini. Kita yakin bahwa semua pihak sudah bekerja dengan sangat baik, tidak cuma pemerintah, tapi pengusaha, pekerja, dan semua elemen-elemen masyarakat sudah bekerja dengan baik. Yakinlah kita bisa, ya, yang pertama. Yang kemudian yang kedua terkait dengan keberlangsungan usaha yang mungkin saat ini sudah mulai agak berat ya bagi sebagian perusahaan industri. Apalagi jika nanti diperpanjang PPKM darurat, kembali kami meyakinkan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemnaker beserta seluruh jajaran dan fungsi-fungsi di seluruh wilayah Indonesia, ada mediator, ada pengawas tenaga kerja, kami selalu hadir mendampingi para pengusaha, pelaku industri dan pekerja. Ya, baik pekerja yang sudah memiliki serikat pekerja maupun pekerja di perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja, kami hadir mendampingi. Segala hal yang menjadi kendala kiranya dapat dilakukan dialog yang transparan, yang efektif dan harus dengan kesepakatan tertulis jika ada perubahan terkait dengan materi pengupahan atau materi terkait hak-hak pekerja. Dan itu kiranya perlu didampingi oleh kami, para mediator hubungan industrial. Jadi sambil kita menunggu, yakinlah beberapa hal sudah menjadi catatan dan perhatian kami mewakili pemerintah. Sudah tahu Pak Alfons keberatan dan kegalauan para pengusaha, pekerja pun sudah ramai ini, tapi tenanglah. Kalau kita yakin dan bekerja sama, apalagi sudah ada deklarasi gotong royong, insya Allah kita bisa melewati semua badai ini. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Kita punya harapan yang sama, Bu Putri. Pak Alfon, punya optimisme yang sama? Mungkin terakhir dari Pak Alfon, singkat Pak Alfon. Ya, saya tentunya setuju kita harus optimis, tetapi memang terus terang saja
kami sangat khawatir PPKM darurat ini berkepanjangan. Jadi oleh karenanya kami sangat mengharapkan pemerintah dapat benar-benar melakukan penegakan atas pemberlakuan berbagai pembatasan yang diberlakukan selama PPKM darurat ini. Karena kami melihat kenapa sebetulnya penyebaran COVID-19 kali ini sedikit berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kami melihat penyebarannya lebih banyak di tingkat makro, di level makro, sehingga pada saat itu di perkantoran dan sebagainya bisa dibatasi dan otomatis bisa langsung penurunan. Tetapi kami melihat yang agak sedikit mengkhawatirkan penyebaran COVID-19 sekarang ini sudah masuk ke dalam lingkungan dan komunitas paling kecil di kehidupan masyarakat. Jadi sudah masuk ke tingkat mikro. Sedangkan pembatasan-pembatasannya kami melihat lebih banyak di tingkat makro, seperti pusat perbelanjaan diminta tutup dan sebagainya. Inilah yang sedikit mengkhawatirkan bagi kami. Jadi oleh karenanya kami sangat berharap pemerintah bisa betul-betul fokus, dan kita ya tentunya bukan hanya pemerintah, kita semua, tetapi pemerintah lebih fokus di dalam penegakan-penegakan yang benar-benar harus disiplin dan kuat penegakan-penegakannya supaya PPKM darurat ini tidak berkepanjangan. Kami betul-betul sangat khawatir PPKM darurat ini berkepanjangan. Jadi dan di satu sisi kami melihat tadi bahwa ada sedikit yang kurang strategi, yang kurang pas, karena kami melihat bahwa ini sudah masuk di level lingkungan dan komunitas terkecil di kehidupan masyarakat. Jadi betul-betul harus berbasis Anda mengatakan mikro. PPKM diperpanjang, tapi bukan sektor retail yang harus ditutup. Ya, sebetulnya kalau memang kembali lagi, sebetulnya pusat perbelanjaan itu selama ini telah bisa menunjukkan kemampuan dan telah terbukti bisa melaksanakan protokol kesehatan dan ketat, disiplin dan konsisten. Saya kira semua masyarakat bisa melihat itu. Ya. Tetapi sekarang yang memang akhirnya pemerintah memutuskan tersebut, tentunya kami harus mengikuti apapun keputusan pemerintah. Tetapi kembali lagi, jadi kalau memang PPKM darurat ini diperpanjang, kami berharap pemerintah bisa lebih fokus lagi di dalam penegakan-penegakan, khususnya di lingkungan-lingkungan masyarakat yang terkecil, di komunitas masyarakat yang lebih kecil. Jadi supaya tidak nambah lagi gitu loh itu. Tetapi apapun yang diputuskan pemerintah, pusat perbelanjaan pasti akan mengikutinya. Oke, sinergitas memang sangat diperlukan dari level pemangku kebijakan sampai ke masyarakat yang juga tetap disiplin dan mematuhi keputusan pemerintah. Kita juga harapkan ini tidak ada perpanjangan PPKM sehingga semuanya juga, kalaupun ada solusi yang terbaik. Bu Putri, Pak Alfon, terima kasih atas waktunya bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Pak Alfon, terima kasih, salam sehat semuanya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Live Talk.